Amerika untuk supaya minta Israel jangan menyerang jangan menyerang pengolahan minyak dan kilang-kilang minyaknya maupun tambang minyaknya. Dan yang kedua, jangan menyerang reaktor nuklirnya. Anda boleh pilih serang sasaran-sasaran yang lain yang ini, tapi jangan menyerang itu. Karena kalau udah diserang salah satu aja, fatal dan Iran pasti hancur. Kalau dia Israel pilih kilang dan penyulit dan tambang minyak, maka yang pasti Iran akan kehilangan sumber pendapatan. Asalkan gencatan senjata nanti akan diatur semuanya gitu. Jadi kondisinya sekarang ini Hezbollah sudah dalam keadaan rusak parah dan hancur, ya, atau ya keluar dari wilayah tersebut. Kenapa? Jangan nanti pasukan UNIFIL kalau tiba-tiba nanti, karena bagaimanapun Israel dia punya hak untuk membela diri, dia punya hak untuk mengejar Hezbollah dan memusnahkan Hezbollah. Jangan nanti ketika nanti Israel melakukan pergerakan pasukan secara masif, ada korban dari UNIFIL, teriak-teriak, nangis-nangis nanti minta tolong simpati dari seluruh dunia dan mendiskreditkan Israel. Itu yang paling aneh gitu. Disuruh pindah sama Netanyahu, disuruh reposisi, mereka tidak mau gitu. Tetapi nanti kalau jadi korban, nanti playing victim. Jadi apa ya namanya ya? Sepertinya tertular penyakitnya orang sebelah ini yang suka playing victim ini. UNIFIL juga sama, cari masalah, bertahan di zona perang, tetapi nanti kalau misalkan terjadi korban, akhirnya apa yang terjadi? Playing victim, melakukan kampanye negatif tentang perilaku Israel. Padahal ketika Israel itu jadi korban, mereka tidak melakukan apa-apa. Itu bagus, hancur, nyaring, merdu, cakep, masuk. Nyaringnya. Iya. Apa topik hari ini? Aku baru nyampe rumah ini. Ini si Iran itu loh Pak, ngancem-ngancem katanya, do not provoke us, or else-nya itu apa? Mau apa dia? Ya kan? US sudah bilang kapal gua udah within the range, kapal gua udah sampai di sana, US bilang. Terus lu mau apa? Ngancem-ngancem US lagi. Ya kan? Sebenarnya situasi sekarang ini kan begini Pak. Iran malah justru lewat jalur belakang, lewat jalur diplomatik itu minta kepada Amerika untuk supaya minta Israel jangan menyerang jangan menyerang pengolahan minyak dan kilang-kilang minyaknya maupun tambang minyaknya. Dan yang kedua, jangan menyerang reaktor nuklirnya. Anda boleh pilih serang sasaran-sasaran yang lain yang ini, tapi jangan menyerang itu. Karena kalau udah diserang salah satu aja, fatal dan Iran pasti hancur. Kalau dia Israel pilih kilang dan penyulit dan tambang minyak, maka yang pasti Iran akan kehilangan sumber pendapatan, hancur ekonominya, dan pasti ini sekarang kan ini kan si orang yang paling biadab dan sadis ini, Ali Khamenei ini, kan sebenarnya gara-gara ambisi dia ini mau menguasai dunia, makanya semuanya hancur kan, untuk ekspor ideologi dan supaya bagaimana Islam Syiahnya itu bisa menguasai dunia. Nah itu kan sebenarnya tujuannya di situ si Ali Khamenei ini. Nah itu yang pertama. Jadi Iran ini selalu bermain dengan dua wajah. Pertama, dia secara diplomatik dia akan ngomong dari belakang lain, tetapi dengan retorika yang berbeda kalau misalkan dia bicara ke publik. Nah, ini yang terjadi. Nah, Israel sudah siap dengan serangan yang akan dia lakukan kepada Iran, tinggal kapan pilih waktunya. Nah, ini yang membuat Iran itu sekarang sudah ketakutan gitu Pak Andi gitu. Ketakutan sekali. Nah, di sisi yang lain masih ada upaya untuk
membuat Israel itu tidak bisa membela dirinya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana supaya itu dipaksakan gencatan senjata lewat Prancis. Dipaksakan gencatan senjata, ini sudah kelihatan dari apa yang dikatakan oleh sekarang ini juru bicara Hezbollah, mengatakan bahwa ya kita bersedia gencatan senjata tanpa harus dikaitkan dengan Palestina, dengan gencatan senjata di Palestina, dan berubah terus kan. Kemudian dalam waktu nggak lama kemudian dikatakan orang Israel boleh hidup hidup dengan tenang, terutama yang ada di utara, asalkan gencatan senjata nanti akan diatur semuanya gitu. Jadi kondisinya sekarang ini Hezbollah sudah dalam keadaan rusak parah dan hancur, ya. Cuman belum mati, belum habis, ya. Nah, mereka mau menyelamatkan diri supaya nanti Hezbollah ini di kemudian hari bisa regroup itu memperkuat dirinya kembali, konsolidasi, membangun militernya lagi, kemudian juga membawa masuk persenjataannya lagi yang hampir 70% persenjataan Hezbollah yang disimpan di rumah-rumah penduduk di seluruh Lebanon itu sudah dihancurkan oleh Angkatan Udara Israel. Jadi Hezbollah itu sekarang cuman ibaratnya apa ya? Kalau orang-orang sebelah ini, orang-orang Muslim ini kan suka menggertak, mengolok-olok, menghina, terus kemudian melemahkan mental. Tapi dia sendiri nggak punya kekuatan. Nah, itulah yang terjadi dengan Hezbollah ini sekarang. Hezbollah sekarang ini sudah tidak punya kekuatan yang besar lagi. Nah, sebaiknya Israel sekaranglah waktunya untuk menghancurkan Hezbollah. Nah, ketika nanti Hezbollah ini hancur, maka penduduk Lebanon yang di luar Hezbollah bisa mengambil alih negaranya kembali, menghancurkan kelompok teroris yang terbesar di dunia ini gitu. Nah, ini yang kita inginkan sama-sama, supaya Timur Tengah yang stabil itu bisa segera terbentuk. Tapi kalau Israel di sini tunduk pada tekanan Prancis, tunduk pada tekanan Partai Demokrat gitu ya, ya yang ada Hezbollah akan mempersenjatai kembali nanti 5-10 tahun ke depan. Dia akan membuat ataupun melakukan serangan lagi kepada Israel seperti yang sudah-sudah gitu. Jadi sekarang ini Netanyahu dan Israel sedang di atas angin, bagaimanapun juga, mau secara militer, ya, mau secara ekonomi itu sedang di atas angin. Karena Lebanon sudah nggak mungkin berbuat apa-apa, ekonominya sudah hancur, ya. Iran pun sudah nggak bisa berbuat apa-apa dari sisi ekonomi. Ya sekarang kalau melihat situasi yang ada, ya Israel harus berani menyerang pangkalan nuklir ataupun program nuklirnya Iran. Karena kalau Iran sampai menemukan nuklir, satu peluru nuklir saja cukup untuk mengakhiri negara Israel dan mengirimkan bangsa Yahudi ke alam baka. Cukup gitu. Nah, jadi harus tega. Israel harus berani gitu. Harus berani mengambil suatu keputusan untuk membela diri, harus berani mengambil suatu keputusan untuk menjamin eksistensi dirinya di masa yang akan datang, untuk menjamin keberadaan dirinya di masa yang akan datang. Nah, kita kembali sekarang bicara soal PBB. PBB di Gaza itu menggunakan UNRWA sebagai tameng, ya, sebagai perisai hidup dan sebagai agennya Hamas juga. Jadi UNRWA yang harusnya badan netral yang berada di bawah PBB itu mestinya mensejahterakan masyarakat Palestina yang ada di Gaza dan di seluruh Timur Tengah. Tetapi yang terjadi adalah diam-diam seperti politiknya orang sebelah ini, orang-orang Muslim ini kan suka bermuka dua kan, kadang-kadang kan. Di satu sisi dia katanya mau mengurusin pengungsi Palestina, tetapi di sisi yang lain dia mau menghancurkan Israel, ya, dengan cara bagaimana di sekolah-sekolah UNRWA di Gaza dan di seluruh Timur Tengah
Yang diajarkan oleh guru-guru UNRWA adalah bagaimana menghancurkan Israel. Bagaimana supaya anak-anak Palestina yang masih kecil-kecil ini yang mendapatkan pendidikan ini, nanti kalau udah besar kamu mau jadi apa? Mau jadi martir untuk apa? Untuk memperoleh atau merebut misalkan Tel Aviv, Haifa, kemudian ya, dan seluruh wilayah Israel. Yang diajarkan oleh UNRWA seperti itu. Artinya UNRWA sama dengan Hamas. UNRWA adalah bagian dari negara dari organisasi teror juga yang bersembunyi di balik seragam PBB-nya mereka gitu. Nah, sekarang mengenai UNIFIL yang di Libanon. UNIFIL ini sebenarnya didirikan untuk menjamin pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701, yaitu demilitarisasi wilayah di atas garis biru sampai Sungai Litani. Jadi di situ Hezbollah tidak boleh membangun persenjataan, tidak boleh ada pergerakan, Israel juga tidak boleh melewati garis biru, ya, supaya semua sama-sama aman dan tenang. Israel tenang, warganya juga nyaman, tidak ada serangan teror. Kemudian juga di wilayah selatan juga sama, tidak ada serangan militer dari Israel. Bentuklah UNIFIL, ya, seperti biasa di berbagai konflik di dunia. PBB membentuk semacam pasukan penjaga keamanan, penjaga perdamaian. Tetapi yang paling menyedihkan beberapa hari ini, karena Israel terus ditekan oleh PBB, yang kita tahu Guterres ini kan orang yang ditanam oleh Palestina ataupun negara-negara Muslim ini sudah sejak lama, meskipun dia sendiri bukan orang Muslim, tapi orang yang berideologi sosialis. Jadi dia diam-diam menggunakan segala wewenangnya yang ada di PBB itu untuk kalau bisa ya memusnahkan Israel, menghancurkan Israel, menutupi semua apa yang dilakukan, kebiadaban-kebiadaban yang dilakukan oleh Palestina ini, ya, selama ini. Nah, itu yang dia lakukan. Pasukan UNIFIL ini tidak melakukan apa-apa selama 20 tahun, ya. Ada 16 sampai 18 tahun keberadaannya. Mereka dibayar dengan pajak dari negara-negara maju dan negara-negara barat, terutama negara-negara Kristen, gitu ya. Tapi mereka nggak melakukan apapun. Tugasnya untuk menjamin pelaksanaan 1701. Bahkan kesannya pasukan UNIFIL ini menutupi upaya-upaya Hezbollah untuk memiliterisasi daerah utara garis biru sampai Sungai Litani. Di situ justru di bawah hidungnya, di bawah matanya UNIFIL, Hezbollah bisa membangun peluncur roket, ya, membangun pos-pos pengamatan, membangun tempat-tempat penyimpanan yang sekaligus digunakan sebagai rumah penduduk, membangun terowongan-terowongan yang digunakan sebagai tempat alat untuk pergerakan pasukan dan juga untuk penyimpanan persenjataan di sepanjang garis biru dan ke utaranya, bahkan di wilayah Libanon yang lain. Jadi artinya apa? UNIFIL ini sebaiknya dibubarkan saja atau ditarik mundur karena keberadaannya sudah nggak efektif. Ketika 12 anak tewas kena pelurunya Hezbollah, tidak ada upaya apapun, laporan simpati atau apapun dari UNIFIL, dari pasukan PBB. Ya. Tetapi kalau tiba-tiba nanti Israel mengejar pelaku teror Hezbollah ini, tiba-tiba UNIFIL sudah berada di depan mereka untuk menghadang. Jadi UNIFIL ini kesan yang kita lihat, ya, diadakan di situ. Pertama mungkin ada motif uangnya karena jadi proyek kan gitu, ya. Yang kedua untuk menutupi, untuk mengaburkan apa yang dilakukan oleh Hezbollah untuk membangun militernya di sana. Jadi apa yang dilakukan Hezbollah secara militer itu ditutupi oleh UNIFIL. UNIFIL tidak pernah memberikan laporan yang jelas kepada PBB.
tentang bagaimana Hezbollah membangun militer di sana. Sementara sedikit pun ada misalnya katakanlah upaya Israel untuk membela diri ketika nanti tiba-tiba ada serangan rudal anti tank, serangan roket Katyusha. Kadang-kadang selama berapa tahun ini suka juga Hezbollah melakukan serangan-serangan sporadis seperti itu, tapi nggak pernah ada tindakan dari UNIFIL. Jadi UNIFIL sebaiknya pindah ke utara ke posisinya atau ya keluar dari wilayah tersebut. Kenapa? Jangan nanti pasukan UNIFIL kalau tiba-tiba nanti, karena bagaimanapun Israel dia punya hak untuk membela diri. Dia punya hak untuk mengejar Hezbollah dan memusnahkan Hezbollah. Jangan nanti ketika nanti Israel melakukan pergerakan pasukan secara masif, ada korban dari UNIFIL, teriak-teriak, nangis-nangis nanti minta tolong simpati dari seluruh dunia dan mendiskreditkan Israel. Itu yang paling aneh gitu. Disuruh pindah sama Netanyahu, disuruh reposisi, mereka tidak mau gitu. Tetapi nanti kalau jadi korban, nanti playing victim. Jadi apa ya namanya ya? Sepertinya tertular penyakitnya orang sebelah ini yang suka playing victim ini. UNIFIL juga sama, cari masalah, bertahan di zona perang. Tetapi nanti kalau misalkan terjadi korban, akhirnya apa yang terjadi? Playing victim, melakukan kampanye negatif tentang perilaku Israel. Padahal ketika Israel itu jadi korban, mereka tidak melakukan apa-apa. Itulah UNIFIL. UNIFIL itu sudah gagal dan sangat memalukan. Ya, artinya udah menghabiskan uang berpuluh-puluh tahun, tapi nggak ada hasilnya gitu. Nah, jadi sebaiknya UNIFIL jangan nanti kita juga, kalaupun ada orang Konoha ini di sana sebagai anggota pasukan, lebih baik pulang aja. Kenapa? Kalau menurut saya nanti jadi korban, kasihan anak istrinya gitu. Kasihan anak istrinya. Itu perang Libanon dan perang Timur Tengah, bukan perangnya Indonesia, bukan perang kita gitu. Ngapain kita mengorbankan orang untuk seperti itu gitu? Hanya pengen gagah-gagahan atau bela agama lah katakan, kalau ada yang berpikiran seperti itu. Ya itu sangat merugikan, kesian keluarganya gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau niatnya Ali Khamenei ini untuk menghancurkan Amerika dan Israel, itu sudah sejak lama, sejak zaman Khomeini. Tetapi kalau dilihat, kebrutalannya Ali Khamenei ini lebih kejam daripada Khomeini sendiri. Ya. Karena proksi-proksi yang ada di Libanon, Hamas maupun Timur Tengah lainnya, itu dibangun oleh Khamenei dalam rangka dia mau menggulingkan pemerintahan sah Arab Sunni yang ada di Timur Tengah, kemudian digantikannya dengan pemerintahan dan ekspor revolusi yang dia lakukan ala Syiah gitu ya. Itu yang mau dia lakukan. Tujuannya apa? Pertama ya menguasai Timur Tengah dulu dengan mengenyahkan Israel dan Amerika. Kemudian nanti mulai mengekspor ideologinya ke seluruh dunia, ideologi Islam Syiah radikalnya. Itulah sebabnya pemerintah Jerman itu merobohkan masjid Syiah yang ada di Jerman beberapa bulan yang lalu. Karena orang Jerman atau aparat keamanan Jerman itu sudah melihat upaya-upaya ke arah sana. Makanya dia nggak kasih angin sama sekali, dirobohkan langsung itu segala macam proyek yang dibiayai oleh uang yang dikirimkan oleh pemerintah Iran untuk menyebarkan ideologi di Eropa. Jadi sebenarnya di seluruh Eropa itu dilakukan gitu. Nah, ya itulah. Jadi kalau kita lihat nggak semua negara Arab itu mau ikut Iran gitu. Terutama yang makmur nggak mau, seperti Saudi, Bahrain, Oman, Qatar. Nah, Qatar ini masih mau gitu ya. Kemarin Menteri Luar Negerinya, presidennya Iran kan berkunjung ke Qatar gitu. Jadi kelihatannya mereka itu bagaimana menyelamatkan Hamas dan Hezbollah ini karena sudah mau kalah gitu ya. Bagaimana dengan cara tekanan diplomatik terhadap Israel. Bagaimana menggalang opini dunia untuk menghasilkan sesuatu yang jelek tentang Israel supaya Israel bisa ditekan melalui Dewan Keamanan. Karena selama ini kan upaya menekan Israel kan pasti akan diveto Amerika. Demikian juga sama saja dengan perang di Ukraina. Upaya untuk gencatan senjata Ukraina selalu diveto oleh Rusia. Ya, itu serunya. Tetapi kalau kita lihat PBB ini kan sebenarnya hampir nggak berfungsi karena apa?
Karena kelima negara besar ini selalu veto memveto. Tetapi kalau andaikan hak veto dihilangkan, maka tercapailah tujuan mereka ini yang di sebelah ini. Kenapa? Ingin menguasai dunia. We will dominate the world, gitu kan? Itu coba demo-demo di barat itu. Tercapai kemauan mereka untuk mendominasi dunia. Jadi bisa kendaraan besar seperti PBB ini bisa dibajak dan ditunggangi seperti sekarang untuk melaksanakan agenda apa? Agenda kepentingan ideologi agama. Nah, begitu kira-kira. Oke, Pak Andi, itu dulu sementara biar yang lain-lain bisa lanjut diskusi. Udah saya buka ruang ininya, ruang argumennya. Silakan, Pak.